Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kanda Rusdi Mastura. Rusdi itu artinya lurus bahasa Arab ya. Ya Ustadz. Mastura itu artinya Mastura itu pekerja keras, ya. Pekerja keras, berani. Jadi kombinasi Rusdi dan Mastura itu artinya sepanjang lurus, pasti berani dan bekerja keras. Dan sebagian dari cerita tadi itu menceritakan, tapi ini bukan karena dari Buol dan Toli-Toli. Pak Gub, kalau Buol dan Toli-Toli itu singkatannya botol. Dan kalau botol itu, kata ketua, kata Ibu Vivi mengatakan pada saya, kalau ada orang dari botol sana, kita harus siap-siap pegang botol kalau dia sedang bercerita, supaya sebelum dia bercerita kita masuk ke botol. Dan Umi Habib Hasan dan yang mewakili Kapolda Sulawesi Tengah, Kang EF, seluruh pengurus wilayah dan pengurus cabang dan para peserta workshop political marketing. Saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di hari ini dan kemudian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Salam dan selawat tak henti-hentinya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya hingga di akhir zaman, termasuk kita yang hadir di sini, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya. Amin. Yang tadi diceritakan oleh Pak Rusdi, itu kalau saya mau simpulkan, kita sampai pada titik ini, itu artinya ada titik-titik waktu, sejarah yang berjalan, yang kemudian mengantarkan kita sampai di titik ini. Tidak mungkin kita sampai di titik ini, hadir di sini, tanpa ada titik-titik sebelumnya, tanpa ada garis-garis waktu sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu untuk diingatkan, mengingatkan kita agar jangan kita berbangga-bangga hanya pada saat ini tanpa mau belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Setiap peristiwa di dunia ini pasti ada alasannya untuk hadir. Tidak mungkin peristiwa itu hadir begitu saja. Hatta daun kering jatuh di muka bumi itu insya Allah karena Allah. Maka setiap pertemuan dan tentu juga perpisahan pasti adalah karena kehendaknya. Jadi sejarah memang demikian, dan sejarah akan menulis dengan jujur. Karena itu yang namanya Kakanda Rusdi Mastura itu membaca sejarah tidak mau dari satu orang. Perspektifnya itu diperkaya. Tidak hanya membaca dari Soekarno, tapi bagaimana Hatta menulis sejarah itu, Syahrir menulis sejarah itu, menurut perspektifnya masing-masing. Lalu kita mencoba mengambil objektivitasnya. Tadi beliau mengingatkan mosi integral Nasir
yang diceritakan beliau itu adalah mosi integral Nasir pada tanggal 3 April tahun 1950. Bagi para sejarah itu mengatakan bahwa pernyataan Nasir itu, mosi integral Nasir yang dikenal sebagai ketua fraksi pada waktu itu mengatakan harus kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada saat itu Republik Indonesia Serikat berakhir. BFO tadi yang beliau cerita itu, itulah sejarahnya. Banyak orang yang mengatakan, para ahli sejarah mengatakan inilah proklamasi kedua. Karena kalau proklamasi pertama itu 17 Agustus, maka 3 April tahun 1950 itu adalah proklamasi kedua yang mengembalikan negara ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan istilah NKRI itu yang mengedepankan pertama adalah seorang tokoh Islam namanya Muhammad Nasir. Dan kemudian dikenal di dalam sejarah manapun yang menulis, ahli sejarah dari Australia, ahli sejarah dari Amerika, ahli sejarah Indonesia menulis mosi integral Nasir yang mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan meminta seluruh BFO negara-negara boneka yang dibuat oleh Belanda itu berakhir. Saya kira itu luar biasa cerita itu. Jadi, dan 3 April itu seminggu dari hari ini, Pak Rusdi. Sekarang kita tanggal 26 di bulan Maret tahun 2022. Jadi kalau kita ingat tinggal 1 minggu lagi, maka saya kira pada tempatnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk Muhammad Nasir. Ala hadini wa likulli niyatin sholihah bi barakatil muttaqin khususon. Al-Fatihah. Saya benar-benar tergerak itu karena memang itulah rintisan sejarah panjang sampai dengan yang diceritakan dengan baik oleh Pak Gu. Dan itulah yang menyemangati kami yang kemudian meletakkan tagline Partai Persatuan Pembangunan itu dengan kalimat merawat persatuan dengan pembangunan. Tidak mungkin kita merawat persatuan tanpa pembangunan. Tidak mungkin kita mengajak orang untuk hadir di dalam NKRI, bersatu dengan kita, berjuang dengan kita, ketika kita tidak memperjuangkan dia kehilangan lapangan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau dia tetap bertahan sebagai orang-orang dari kelompok-kelompok miskin. Jadi merawat persatuan itu memang harus dibuktikan dengan kerja-kerja pembangunan yang didemonstrasikan oleh Pak Gub tadi, sebagaimana seperti menjadi wali kota tadi, kemudian sekarang menjadi gubernur, itu adalah dalam rangka merawat persatuan dengan pembangunan. Itulah ideologi partai sesungguhnya dalam politik nasional kita. Karena itu ideologi itu pasti mantap sekali di hatinya Pak Gubernur. Sehingga kalau beliau melakukan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas konstitusional, sesungguhnya beliau sedang menegakkan tagline P3, merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi terima kasih Pak Gub. Pak Gub telah mendemonstrasikan sebuah simbolik yang berjalan dan membuktikan bahwa merawat persatuan dengan pembangunan itu begini cara bekerjanya. Karena itu tadi beliau ingin mengajak semua yang muda-muda itu untuk bangga, bergiat
ya, melakukan kegiatan-kegiatan itu bukan ansih kepartean, tetapi benar-benar sebuah kegiatan pembangunan dalam rangka merawat persatuan, dan itulah yang mewujudkan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi jangan dibalik. Jangan kita kemudian menjadi sebuah partai yang tidak bisa memberikan solusi, tidak menjadi bagian dari solusi untuk merawat persatuan dengan pembangunan. Jangan kita menjadi benalu di dalam bangsa dan negara ini. Kita harus menjadi sesuatu yang menyelesaikan, dan itu telah dibuktikan oleh Nasir melalui mosi integralnya NKRI. Itu selesai. Maka ketika ada orang yang meragukan kita terhadap NKRI, itu sama dengan mereka meragukan keyakinan kita. Kalau kita diragukan keyakinan kita, artinya eksistensi kita tidak ada. Padahal kita telah menunjukkan sejarah yang sedemikian rupa, dan saya kira di ruangan ini adalah seorang Kakanda Rusdi Mastura menceritakan eksistensi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, memang tidak mudah untuk memperjuangkan partai. Tadi sambil mengatakan pada saya tadi, ya kita kadang-kadang main mata. Beliau dikaderkan oleh Golkar, sekarang pemimpin Nasdem di Sulawesi Tengah, tetapi hatinya adalah hati P3. Nah, bersiasat itu boleh-boleh saja, tetapi yang akan pada akhirnya yang akan dihitung dan dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat adalah amalan yang sesungguhnya yang kita bisa buktikan. Ya, jadi karena itu marilah saya kira kita sahuti, kita sambut dengan sukacita sesuatu yang luar biasa ajakan dari Pak Gubernur ini. Dan insya Allah karena itu saya senang sekali, tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa seluruh kader-kader Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Tengah ini benar-benar bisa memperjuangkan partai ini. Tidak perlu membuktikan kepada saya, tetapi cukup membuktikan kepada Pak Gubernur. Kenapa? Karena di hati Pak Gubernur itu ada P3. Jadi itu yang penting. Jadi harus, ini bukan botol ini. Ini asli. Aslinya bukan pakai shin tapi shot. Ya. Jadi sekali lagi saya senang sekali bahwa saya tidak perlu lagi berpanjang lebar mengenai kehadiran partai ini di kenapa di Indonesia perlu. Tadi sejarah itu dengan dinukilkan dengan indah oleh Kakanda Rusdi Mastura, yang sekali lagi itu adalah seorang yang pemberani, pekerja keras dan lurus. Itu arti nama itu, Bapak. Itu arti nama itu memang berat sekali. Tapi kayaknya sepertinya enteng saja dijalankan oleh seorang Rusdi Mastura. Karena itu saya dengan senang hati menitipkan merawat persatuan dengan pembangunan ini di hati Pak Gubernur. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah memang pemilu sudah diambang pintu. Tidak lagi 2 tahun, tidak genap lagi 2 tahun. 14 Februari 2024 segera di hadapan kita. Tidak bisa lagi kita menghadapi ya pemilu itu dengan cara-cara kerja yang konvensional, apalagi para anak-anak muda ini. Para generasi muda pasti punya cara-cara yang berbeda, cara-cara yang lebih bagus, dan mudah-mudahan cara yang lebih baik. Tetapi untuk sampai di sana, sebagaimana jadi tadi juga sebuah cerita sejarah yang dinukilkan oleh Pak Gubernur, maka kita juga harus membaca sejarah data dan fakta, sejarah
keberhasilan, kesuksesan, raihan suara, raihan kursi yang dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan di Jazirah, Sulawesi Tengah ini. Kita tidak bisa melewati begitu saja. Kita tidak bisa berangan-angan untuk kemudian bernostalgi, oh dulu P3 bisa dapat 7 kursi di sini. Bahwa P3 itu dulu pernah menjadi wakil ketua DPR RI di DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa yang menjadi kepala daerah. Tidak bisa seperti itu. Itu nostalgia itu harus dirasionalkan. Nostalgia itu adalah didasarkan pada data dan fakta yang sesungguhnya. Dan bagaimana cara generasi muda membacanya. Cara membacanya itu akan berbeda kalau kita mempunyai instrumen, kalau kita punya alat, kalau kita punya metode. Karena itu mengapa Partai Persatuan Pembangunan menghadirkan sebuah workshop political marketing yang dipimpin oleh Kang E.F. Saifullah Fatah, dan beliau ini sekolahnya di Amerika. Ketika bercerita pada saya mau ambil jurusan yang khusus, dan jurusan yang khusus di bidang politik mengambil political marketing. Dan beliau sudah keliling di Indonesia ini, mungkin jauh lebih sering keliling dibandingkan saya menghadapi kader-kadernya. Sehingga saya suka berseloroh, saya mengatakan Kang Ketum. Jadi yang ketum itu beliau Pak Gub, bukan saya. Karena begitu seringnya beliau berhadapan dengan para kader dan betapa beliau menguasai, memahami data, fakta yang dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya berharap dengan workshop ini seluruh kader-kader itu tidak beranjak dari kursinya. Disiplin kita pahami dengan jelas itu urat suara itu, garis suara itu. Kenapa dulu kita bisa hebat? Kenapa kita sekarang tidak bisa hebat? Bagaimana kita bisa hebat kembali bersama Pak Gubernur? Bagaimana kita bisa hebat kembali membuktikan merawat persatuan dengan pembangunan yang ada di hatinya Kakanda Rusdi Mansura. Nah, jadi langkah-langkah itu teratur, ada determinan, ada penentu, ya sedemikian rupa. Jadi tidak tiba-tiba. Sebagaimana misalnya mandat negara, mandat dari kabinet, mandat dari presiden yang diberikan kepada saya untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional sampai dengan tahun 2024 dan kemudian nanti perencanaan pembangunan nasional hingga tahun 2045. Pak Gubernur melalui rakor GUP Bapak yang sudah diusulkan sebelumnya kepada kami, kira-kira usulan-usulan yang disampaikan oleh Provinsi Sulawesi Tengah itu memang belum 100% kami penuhi, tapi setidak-tidaknya 80% senantiasa kami penuhi. Jadi saya juga sudah terima yang diusulkan untuk tahun APBN 2023 dan mudah-mudahan juga akan terwujud sesuai itu. Saya juga ingin sampaikan pada Pak Gubernur bahwa mengapa belum tercapai bukan ditolak, tetapi ada yang disebut dengan readiness criteria yang belum dapat dipenuhi oleh daerah. Saya sebenarnya mengatakan kepada staf-staf saya, readiness criteria itu jangan dipersulit. Silakan untuk didialogkan dengan daerah sehingga mereka bisa menyajikan memenuhi persyaratan itu. Saya lebih senang dan gembira kalau semua usulan itu dapat dikerjakan. Saya setelah 25 tahun rakor GUP melalui Bappenas itu tidak dilaksanakan Pak GUP. Tahun 2020 saya kerjakan. Karena ternyata dengan cara seperti itu setelah saya evaluasi sampai dengan tahun yang lalu, itu jauh lebih efektif dari kerja musrenbang Bapak. Kalau kerja musrenbang itu terlalu broad spectrum, terlalu luas. Sementara amplopnya itu dari Kementerian Keuangan terbatas.
kami harus mengalokasikan di seluruh Indonesia dan di seluruh kementerian dan lembaga. Dan seluruh kementerian dan lembaga itu saya katakan bahwa kalian kalau mau melakukan sesuatu nggak mungkin di Jakarta, pasti melakukan kegiatan pembangunan itu di daerah. Yang saya ingin tahu, kenapa di daerah ini ya, di daerah lain tidak. Kenapa di daerah ini 20, di daerah ini 30. Kenapa di daerah ini ditunda, yang di satu tidak ditunda. Supaya kepala-kepala daerah seluruh Indonesia itu juga tahu kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang ada di daerahnya, dia ngerti Pak Gub. Ada yang gubernur dan bupati wali kota tidak tahu kalau ada kegiatan pembangunan nasional di daerahnya, karena tiba-tiba so apa yang orang bikin, tidak lapor-lapor bak kita, ya begitu. Jadi Pak Gub, insya Allah kegiatan ini seperti itu dalam rangka merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi kerja-kerja pembangunan tetap saya mesti lakukan. Kerja-kerja pembangunan itu harus kita buktikan untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tadi yang telah Kakanda minta kepada kami. Kami akan isi itu. Pasti semua kader-kader ini siap diri, siap untuk mengisi pembangunan itu. Siap? Siap membangun Sulawesi Tengah? Luar biasa. Dan saya kira banyak memang pekerjaan rumah di Sulawesi Tengah, dan pekerjaan rumah ini menurut saya akan dengan mudah mestinya bisa diselesaikan oleh Sulawesi Tengah, sebab tidak banyak daerah-daerah, tidak banyak provinsi-provinsi di Indonesia ini yang bisa tumbuh 2 digit. 2 digit artinya 2 angka di atas 10%. Provinsi Sulawesi Tengah ini justru dalam keadaan pandemi bisa tumbuh positif, dan kemudian kemarin tumbuh 11%. Itu luar biasa 2021 dan kemudian tahun 2020. Jadi pertumbuhan yang tinggi ini harus segera juga ya menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan tadi sudah mulai turun, tetapi menurut saya ingin menghimbau, mengajak dan memberikan komando kepada seluruh kader P3 untuk ikut serta membangun Sulawesi Tengah itu. Misalnya pekerjaan-pekerjaan apa yang punya efek elektoral tetapi sekaligus adalah kegiatan-kegiatan pembangunan. Apa itu? Pertama, begitu kita bicara soal kemiskinan, kira-kira kemiskinan itu bagaimana cara mendekatinya? Kemiskinan itu ada 2 cara pendekatannya. Yang pertama, tadi Pak Gub bicara soal KUR. Kalau KUR itu adalah pendekatannya melalui meningkatkan meningkatkan keberdayaan yang miskin supaya mereka kemudian bisa naik kelas. Yang pendekatan yang satunya adalah pendekatan yang sifatnya lebih subsidi, karena mereka benar-benar rentan dan kemudian mendapatkan subsidi, misalnya bansos dan seterusnya. Nah, kita ini harus mendorong mereka tidak terus-terusan tertinggal dan hanya berada pada posisi hanya untuk menerima bantuan sosial, bansos. Mereka harus dientaskan untuk masuk ke keberdayaan, supaya ada pemberdayaan mereka, sehingga mereka bisa mengatasi kemiskinan menurut kemampuannya masing-masing. Dengan cara begitu adalah cara-cara sekaligus merawat persatuan dengan pembangunan, adalah cara-cara kerja elektoral yang punya efek terhadap pembangunan, kegiatan-kegiatan pembangunan yang punya efek terhadap elektoral. Itu kalau contoh soal kemiskinan. Ada hal lain, misalnya stunting. Stunting saya kira di wilayah ini juga cukup tinggi. Nah, stunting itu perempuan-perempuan, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Tengah, mengapa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu mahal Pak Gubernur ini. Kegiatan yang murah untuk mensosialisasikan soal bagaimana menyelamatkan baduta, bayi-bayi di bawah 2 tahun, balita, bayi-bayi di bawah 5 tahun. Dengan pertama,
kalau mereka yang baru menikah untuk diberikan konsultasi supaya mereka bisa merawat dengan baik pertumbuhan janin di kandungannya hingga lahir selama 2 sampai dengan 2 tahun. Agama kita mengajarkan salat sunnah sahro, ya kan? 30 bulan lamanya. Dan saya lagi mau ingat ayat. Wa masyayna li salabi walidayhi isana hamalathu ummuhu kurhaw wa wada'athu kurhaw wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Nah, itu ajaran kita bahwa sebenarnya 30 bulan itu 9 bulan di kandungan dan kemudian sisanya itu adalah ASI. Itu ajaran agama kita. Baru kan setelah itu ayat itu bersambung hatta balago dan seterusnya. Dan ini menurut saya yang sering kita lupakan. Jadi kalau kita masuk di situ saja, pekerjaan yang mudah, sebenarnya mensosialisasikan itu kerja merawat persatuan dengan pembangunan, kerja elektoral tetapi punya efek terhadap pembangunan, kerja pembangunan yang membawa elektoral. Jadi gerakan itu, Ibu Vivi, bagaimana perempuan Partai Persatuan Pembangunan membantu daerah mengatasi stunting. Ya, sederhana itu pekerjaan. Tadi kemiskinan, kemudian stunting. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan seperti ini juga luar biasa karena anak-anak muda, generasi muda kita ini lebih banyak berdialog dengan gadget dibandingkan dengan orang tuanya. Kalau diajak ngomong sama orang tuanya, tarlu, ya tapi matanya ada di sini. Ini kalau zamannya Kakanda Rusdi dulu yang masih kecil udah ditabok nih. Jadi nggak bisa. Jadi mereka sudah seperti ini. Nah, kita tidak boleh lagi buta huruf dengan digital ini. Digital sudah di depan kita dan digital itu mau tidak mau menjadi bagian dari kehidupan kita dan harus kita yang mengarahkan, bukan kita diarahkan oleh digital ini. Kita yang harus mengisi rohnya supaya dia menjadi sesuatu yang membantu kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilarang oleh agama. Jadi saya berharap yang namanya modernisasi yang disebut dengan lambang-lambang modern, lambang-lambang kemajuan itu adalah lambang-lambang menguasai ilmu pengetahuan. Dan menguasai ilmu pengetahuan adalah termasuk menguasai pengetahuan sejarah, sebagaimana tadi didemonstrasikan oleh Pak Gub. Jadi silakan baca sejarah Sulawesi Tengah, siapa saja tokohnya dan mengapa Partai Persatuan Pembangunan dalam posisi hari ini.